Tapi saya kalau mau maling ke rumah orang saya bismillah dulu. Kalau orang yang bangun atau saya ketahuan, berarti memang bukan rezeki saya. Ya sih meresahkan ya. Dia kan suka ngambil uang kayak gitu kan. Halo, saya Raja Horror Stuff. Dan saya Ian. Selamat datang di Gohan, Gosipin Hantu. Oke teman-teman, untuk kalian di episode sebelumnya ya, kita udah bahas tentang kuntilanak. Terus kita bahas juga episode yang baru kemarin saya upload itu hantu pocong. Dan kali ini saya dan Mas Ian akan membahas hantu yang paling nyebelin. Sudah kecil, tangannya panjang, botak. Tapi mainannya apa ya? Cuyu. Apa kalau bahasanya itu apa Mas ya? Apa ya? Kepiting kecil. Kepiting tawar. Atau tuan crab. Tuan crab yang main di sungai. Nah, yang mana sungai. Gimana cerita selanjutnya? Kalian penasaran kan? Simak terus videonya sampai habis. Jadi gimana? Oke. Kita mau bahas tuyul kan Bang? Oh, bukan juga sih Mas. Bukan juga, kasihan. Kita bahas yang mileniumnya aja. Oh, tuyul milenium. Nah. Kelihatan tua lu Mas. Kelihatan tua ya. Tuyul milenium. Iya, itu film tahun berapa ya? Itu kalau nggak salah bareng sama film ini ya. Panji, Saras 008. Pahlawan kebanjiran itu. Kan Jin dan Jun. Iya, filmnya kan apa ya? Kelihatan banget usianya ya. Sudah tua banget berarti. Tuyul milenium. Itu aku juga udah lupa sih filmnya itu. Sama Bang. Cuma inget judulnya aja. Iya. Oke, kita kesampingkan dulu untuk film-filmnya dia. Mungkin di eranya dia sudah apa ya, udah banyak duit ya. Mungkin dia udah booming banget. Sudah. Tapi salut kepada aktris dan aktor-aktornya. Mungkin si Tuyul udah gak ada job-job lagi, dia semakin panjang tangan gitu. Setahu saya sepertinya sekarang aktornya jadi pengisi suara. Pengisi suara? Oh iya? Pengisi suaranya Doraemon. Shinchan ya? Oh iya Shinchan, keliru. Maaf saya salah. Tapi Shinchan juga udah nggak tayang. Sudah nggak tayang, Iya, kan aku cuma yang tayang. Jadi langsung aja ya ke pembahasan Tuyul ini. Sebenarnya ini menurut Mas Ian ya, Tuyul itu emang nyebelin nggak sih Mas? Nyebelin sih Mas. Nyebelinnya dalam hal apa Mas? Nyebelinnya sih meresahkan ya. Dia kan suka ngambil uang kayak gitu kan. Terus wajahnya yang nggak selalu bagus kalau di dia. Ada sih yang bagus Mas, yang sampai menyerupai wujud manusia banget tuh ada. Tapi maharnya lebih mahal. Asik. Maharnya lebih mahal, jadi dia bisa pakai skincare yang lain. Bisa pakai gimana itu bukan manusia aja yang skincare-nya mahal ya. Kan umumnya kan tuyul dipakai buat pesugihan toh Mas. Jadi mungkin yang kalangan bawah nih, yang murah-murah atau yang kita nyebutnya tuyul afkir ya, mereka itu yang wujudnya nggak karu-karuan, itu mungkin sekali ngambil 5.000, 10.000 kayak gitu. Tapi kalau yang udah tingkatannya lebih tinggi lagi bisa sekali ngambil 1 juta. Gitu. Iya. Pantes waktu itu kemarin uang saya hilang 5.000 sih Mas. Diambil sama teman. Ya mungkin bersifat tuyul ya. Ya itulah sifat manusia. Sama kayak tuyul. Kadang manusia lebih nyebelin daripada jin. Iya bener juga sih. Bener. Nggak ada yang salah, bener. Kadang kasus korupsi bilang saya khilaf dipengaruhi setan gitu. Setannya bilang anjing lu gua kagak ngaruhin gitu. Padahal lu nya sendiri yang tuyul.
akhirnya tuyul berdasi anjir gitu. Sudah ngambil uang, di penjara juga enak. Iya. Udah Mas, jangan terlalu bahas yang itu Mas. Iya, Nanti udah. kita yang diculik. Tolong Mas Ulu nanti di itu ya, sensor ya. Sensor aja. Sensornya SpongeBob loh. Ini Suara lumba-lumba. lumba-lumba. Suara lumba-lumba. Suara lumba-lumba. Terus bentuknya ini bukan wajahnya si tuyul ya. Bentuk dari si tuyul ini tangannya itu kadang ada yang panjang bengkok, terus ada Iya, banyak macam. Terutama yang aku bilang afkir tadi ya. Maksudnya afkir memang bentuk dan rupanya itu udah nggak jelas. sama Nggak seperti karu-karuan. ini nggak sih, Mas? Kayak goblin nggak sih? Ada yang seperti itu Mas. Tapi yang aku bilang tadi yang mahal, yang maharnya tinggi, itu menyerupai anak asli. Persis kayak anak kecil. Persis, ya? Persis. Nggak selalu botak juga. Persis. Jadi Bahkan ada sampai udah pakai pakaian ada yang tuh gitu. Bahkan udah pakaiannya rapi kayak gitu. Ada. Terus biasanya si tuyul ini dipakai juga nggak untuk media perdukunan gitu? Dipakai Mas. Ya itu namanya media pesugihan kayak gitu kan. Media pesugihan tuh salah satunya juga tuyul gitu. Jadi mereka punya syarat-syarat khususnya gitu. Kayak si yang pengen beli tuyul ini nggak boleh yang belum menikah, nggak boleh, gitu. harus yang udah menikah. Soalnya nanti tuyulnya disusuin sama ibunya, sama istrinya. Nah, ini itu si tuyul tersebut tuh nyedotnya ASI atau darah? Darah. Tapi kan memang secara harfiah ASI itu kan juga darah. Tapi itu yang cepat memang darahnya gitu. Bilang saripatinya lah kayak gitu. Dan kalau nyedot tuh biasanya sama kayak bayi sih nggak Mas? Maksudnya tuh kalau bayi nih ya nyedot Sehari bisa ASI berapa kali gitu. enggak, maksudnya sekali nyedot dia itu berapa menit kalau bayi normal ya. Kalau si tuyul tuh bisa berjam-jam nggak sih Mas? Atau bisa Tergantung, nggak itu tadi. berhenti gitu? Oh enggak, pasti berhenti. Pasti berhenti. Sama kok, sama kayak bayi kan, sama-sama kasih makanan juga. Dianggapnya itu kayak makanan gitu. Cara makanannya kayak gitu. Mungkin mudah dilihat orang-orang yang ciri-cirinya punya tuyul atau enggak gitu loh. Ya salah satunya mungkin kayak kaya mendadak kayak gitu kan. Tapi tetangganya ada yang malah kesusahan. Terus pagi atau siang dia jalan-jalan tapi jalannya tangannya di belakang gitu. Ada ya gitu ya. Tugasnya si bapak itu. Tugasnya si bapak itu bawa tuyulnya gitu buat survei mana rumah yang ditargetin nih gitu. Tapi nggak jarang juga tuyulnya malah ketinggalan gitu. Oh, ada ya ketinggalan. Ketinggalan maksudnya pas nyolong nih nggak bisa keluar kayak Oh, gitu. Mungkin rumahnya orangnya lebih nggak bisa diserang kayak gitu. Ini kan kebanyakan yang saya lihat apa ya di Indonesia lah ya. Kebanyakan kalau saya lihat itu ada sih ya, orang yang emang sengaja tangannya di belakang gitu, Ya. jalan-jalan. Terus ada juga orang yang jalannya tangannya di belakang sambil bungkuk gitu. Ya nggak bisa di standarkan semua. Tapi umumnya ada. Umumnya kalau yang bisa lihat ya kelihatan kok dia gendong tuyul. Gitu. Maharnya pun juga nggak murah. Kalau yang tuyul afkir itu udah puluhan juta kok. Puluhan juta. Udah puluhan juta sampai puluhan juta. Itu yang afkir, malah yang jelek-jelek. Malah yang bagus bisa sampai ratusan miliar Sampai segitunya. untuk beli tuyul itu. Tapi ya gitu tadi, baliknya lebih cepat lagi. Apakah kalian berminat untuk membeli tuyul? Langsung saja hubungi Mas Is. Dit. Kok dit sih? Baru mau kamu Mas Is baru. Enggak lah kamu gitu. Kasihan. Tuyul sampai Tuyul itu juga ada komunitasnya nggak sih? ada
kalau untuk tuyul ada, mereka punya hierarkinya masing-masing juga. Ada Sampai juga. raja tuyul itu juga ada, Oh ada. pensiunan tuyul juga ada gitu. Jadi setiap setan, jin dan semacamnya tuh mempunyai Komunitas-komunitas komunitasnya sendiri-sendiri ya, berarti. ada juga. Iya. Seperti yang di segmen sebelumnya Kuntilanak, kuntilanak ya. itu. Nah, dia juga sampai punya ratu juga. Hmm. Tuyul juga ada. Kalau si pocong yang episode kemarin kan jarang punya komunitas, nggak pernah tahu sih yang lebih tepatnya, aku sih nggak pernah tahu mereka punya hierarki. dia lebih solo ya mainnya. Lebih kelihatan sih sering solo. Solo ya. Kalau si tuyul ini dia mempunyai komunitas. Dan bedanya si tuyul biasa sama tuyul yang apa ya, yang kemampuannya lebih tinggi tuh ya itu tadi harganya lebih murah, harganya lebih mahal. sama wujudnya lebih menyerupai manusia. Dan yang udah mahal, terus bedanya sama si raja tuyul tuh apa sih mas? Apakah lebih menyeramkan atau gimana? Oh, enggak mas, malah nggak menyeramkan, malah menyerupai manusia, ganteng. Anak kecil ganteng malah. Oh gitu. Malah sosok lebih sosok manusia. Makanya kan aku bilang kalau mungkin kalau kuntilanak masih kelihatan ya, kalau dia ratu kuntilanak karena dia ada tanduknya, ada cakarnya, kelihatan. Tuyul enggak, malah kelihatan kayak manusia, kayak bayi ya, persis ya anak-anak usia balita lah, persis gitu, kelihatan banget bedanya. Jadi yang sebelumnya mungkin yang afkiran itu matanya di sini, satunya di sini, atau matanya cuma satu di sini, atau kupingnya di sini, nggak tentu, nggak karu-karuan lah aku bilang. Oh saya kira itu mas ya, saya pikir rajanya tuyul itu lebih menyeramkan. Enggak, malah lebih ganteng. Lebih ganteng berarti. Lebih ganteng karena lebih mahal. Oh Mungkin karena tadi belinya segitu, dia akhirnya perawatan atau operasi plastik, bisa jadi kayak gitu. Mungkin Jadi ada dokter jin, dia buka prakteknya, saya buka praktek khusus tuyul gitu. tapi nggak menutup kemungkinan di dunianya mereka juga ada mas ya. Ada, nggak menutup kemungkinan. Soalnya aku juga pernah ketemu sama jin yang jualan, Skincare. bukan, Oh bukan. spare part PC. Spare part PC. Iya, serius. Nggak Ada yang jual. dia nawarin spare part PC, tapi Di dia Mas manusia nggak ada. Speknya gimana mas? Pada saat itu dia nawarin VGA 1080 mas. 1080 kan baru keluar sekitar 2018 2019. Iya, iya. Itu nawarnya jauh sebelum itu. Berarti dia udah nyolong duluan ya? Bisa jadi. Atau merakit sendiri? Atau malah teknologi kita dari mereka. Atau malah dia time travel. Nah, Ini dia Bisa yang jadi. harus dipertanyakan. nggak tahu. Kenapa kita di era manusia seperti ini apa ya, pemikirannya agak telat ketimbang mereka? Karena mereka mungkin hidupnya udah lama. Mungkin. Bisa jadi mereka udah punya. Mungkin ada komunitas jin ilmuwan gitu. Nah gitu. Membuat juga nggak suatu tahu. lab gitu ya. Mereka Suatu riset, percobaan iseng-iseng. apa gitu. Ini jual aja nih. Tapi kan mungkin kalau nggak menutup kemungkinan kan, ya kalau di hati Quran ya, seperti obrolannya malaikat sama Allah saat itu kan, kenapa kok nyiptain manusia padahal makhluk sebelumnya yang hidup sebelum manusia ini mereka cuma mendatangkan kehancuran buat bumi. Nah Itu kan ada, lupa Iya. aku ayat Al-Baqarah ayat berapa. intinya adalah Ada, berarti kan ada kehidupan sebelum kita gitu. Hmm. Apakah mereka lebih maju? Bisa jadi. Bahkan seperti mitos-mitos Atlantis dan lain-lain, mereka Iya. udah bikin gini, bisa jadi. Gak menutup kemungkinan mereka udah maju banget lebih dari kita. Iya juga sih ya. Jadi Dihitung mungkin manusia baru berapa ribu tahun sih, berapa puluh ribu tahun lah. mereka sudah berabad-abad. Mungkin bisa jadi. Dan si tuyul ini apa ya, meskipun dia kecil, dia kerdil, tapi umurnya udah Bisa ratusan, udah ratusan tua. ribuan gitu ya. Mm-mm. Bisa jadi kayak gitu juga. Atau bahkan mereka masih baru juga bisa. Tapi memang dia perwujudannya dapatnya kayak gitu. Nah, mereka kan juga di dunia jin kan juga nikah melahirkan juga ada. Ada yang kayak gitu juga.
atau dia lahir jadi kamu saya takdirkan jadi tuyul, nggak bisa gede dia, kasihan. Aduh. Bapaknya genderuwo, ibunya kuntilanak misalnya, ini anaknya pengen jadi genderuwo tapi disuruh jadi tuyul, nggak boleh gede, susah kan. Kamu ngambil uang aja, Iya. cari duit. jadi tuyul aku nggak bisa gede dan kan susah gitu kan. Terus tempat tongkrongan si tuyul paling favorit itu di mana? Tuyul itu satu entitas yang jarang banget kelihatan berkeliaran. Rata-rata dipelihara. Jadi kalau kelihatan tuyul berkeliaran berarti ada orang yang melihara. Oh seperti itu. Jadi mereka bukan entitas yang kayak pocong ya, Iya. tiba-tiba ada di sini, ada di sini, ada di sini, atau kayak kuntilanak yang ada di sini, yang liar gitu. Iya. Tuyul nggak liar, jinak gitu ya. Ya sebutannya kan kayak gitu, lawan Iya, kata liar benar, jinak. benar. Mereka pet gitu, mereka dipelihara. Berarti kalau ada tuyul yang berkeliaran, ada yang memelihara dia. Dekat-dekat situ ada yang melihara berarti. Soalnya tuyul pun berkeliarannya nggak mungkin jauh. Dari si majikannya ya. Nah, Dari gitu. area tersebut berarti. Ya, itu tadi termasuk aku bilang tadi kenapa ada raja tuyul ya, dia masih ada yang melihara gitu. Mungkin di tempat itu banyak yang melihara tuyul sampai dia jadi raja. Bisa jadi. Bisa jadi sih. Bukan Raja Muhammad ya. Ini si Raja Tuyul, bukan Raja Muhammad. Jadi kayak gitu. Tuyul salah satu entitas yang nggak pernah kelihatan liar. Mereka rata-rata ya, main-main ya kayak anak kecil, mainnya nggak jauh. Terus apa ya? Ini aku lupa juga sih mau tanya apa. Si tuyul ini, cara mancing tuyul tuh gimana guys? Kalau menurut mitos dan iya. legenda yang itu ya, mitos yang legenda yang beredar, ada yang bilang kasih cermin, ada yang bilang kasih bak diisi air, terus diisi yuyu, tekan cara mainan, atau tadi cermin itu buat dia biar lihat wajahnya sendiri kayak gimana. Terlalu banyak sih yang beredar, tapi untuk menghalanginya ya gimana ya, paling gampang ya itu apa, uangnya taruh di bank kayak gitu mungkin. Sholat 2 kali juga bisa baca. Sholat izin waktu kan hubungannya sama gitu. Bisa jadi apa kok bisa jadi ya bisa gitu. Lebih tapi sak tebel-tebel wonge ya tibone lek wis kudu rezekine kesaut kok. Ya sini rezeki-rezekian sih, walaupun tetep aja kan. Tetep aja maling pun kayak gitu kan. Bahkan maling ada orang nih, pernah ada suatu waktu aku ketemu orang, memang dia profesinya maling gitu. Dia ngaku sendiri, saya maling mas gitu. Tapi saya kalau mau maling ke rumah orang saya bismillah dulu. Kalau orangnya bangun atau saya ketahuan berarti memang bukan rezeki saya. Tapi kalau saya berhasil nyuri berarti memang dia nggak pernah sedekah, rezekinya jatahnya aku ambil. Berarti ada Lebih dalam lagi kan. Ada apa ya? Makanya sekarang tuh banyak orang yang berprofesi sebagai maling. Ya punya peran sendiri. Punya peran sendiri lah kayak gitu mungkin ya. Karena memang ya 100% harta kita kan bukan punya kita gitu. Bener. Nah, kayak Punya gitu. maling. Punya maling. Punya orang yang lebih membutuhkan gitu. Contohnya maling. Maling mungkin butuh gitu. Berarti seperti filmnya Robin Hood. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia mencuri ke orang yang kaya, dikasihkan sama orang yang membutuhkan. Karena maling belum tentu salah juga ya. Iya, nggak bisa kita stereotipkan kan gitu. Contohnya maling dari koruptor. Nah, dia malingin koruptor gitu lah. Buktinya kan jadi pindah gitu. Saya tidak bisa bertanya-tanya lagi kalau sudah hal seperti ini. Channelnya terancam. Takut nanti channelnya ditutup, saya bikin lagi. Bahaya. Ini pertanyaan apa ya, menurut saya paling bingung sih. Absurd. Ini semuanya Mas Ian memelihara tuyul nih. Hmm. Terus bisa nggak si tuyul ini saya curi?
Nggak bisa. nggak bisa Kenapa? karena ada kontrak. Nah, kalau Mungkin semuanya- ditahan ya. Terus Mungkin mungkin tebusan. Nggak, kalau semuanya gini ya. Saya kasih embel-embel nih. Satu ya. Kamu kalau ikut saya kasih makanan yang lebih dari juragan kamu kasih. Itu bisa nggak si tuyul ikut sama aku? tuyulnya bisa, tapi yang keserang dukunnya. Atau kalau misalnya ditahan. Oh gitu. Kalau diculikin loh, ngerti gak sih? Bisa nggak kira-kira? Iso, tapi sing keserang dukunnya. Jadi kok sing balas dukunnya. Nah, Gitu. Dukun balasnya ke Orang yang nyulik. yang kena yang nyulik gitu. Iya. nah kalau Ya kan- ilmunya yang nyulik lebih kuat, terus minta tebusan. Rata-rata kalau orang yang lebih kuat dari dukun, dukunnya disikat sih. Langsung ya, kamu banyak Oh, macam. kan ada minta Udah. tebusan dapat duit. Di situ nggak dapat apa-apa. Langsung sama yang ilmunya Bodoh aja ini. berarti. Ikut dukun nyolong dukun. Dar. Iya juga sih. Apa ya? Ya itu sih pertanyaan saya tuh, bisa nggak sih kalau tuyul yang dipelihara sama orang terus dicuri tuyulnya gitu? Bisa, Belinya pakai mobil jeep gitu ya. bisa, tapi ya itu. Yang kerasa pasti dukun. Yang kerasa pasti Bentar, dukunnya bentar, kayak. bentar. Nyurinya pakai mobil jeep. Jadi tiba-tiba Yuran, belum tuyul Mbak Yuran mesti pakai mobil jeep. Sekam gitu ya langsung ya. Stereotype. Zaman dulu. Berarti orang yang nyulik tuyul ini langsung diserang sama si dukunnya. Jadi modelnya kayak gini, apa? Si dukun ini itu tuan tanah, Ya. misalnya tuan tanah punya properti ini. Heeh. Ya, yang majikan yang bakal ngambil tuyul ini dia yang sewa. Kayak gitu. Jadi masa sewanya habis, tuyulnya balik ke dukun. Jadi setelah sebelum kontraknya habis dicuri gitu. Dukunnya yang nggak terima. Dukunnya yang nggak terima. Kan propertinya dia. Dia yang punya properti. Kayak gitu. Dia bakal nyerang. Segimanapun dia nyerangnya, santet atau apa gitu. Penyakit dikirim, Berarti sampai si pencuri ini balikin. balikin ya. Balikinnya itu ke dukun atau ke yang kontrak itu? Terserah, pokoknya balik. Kalaupun balik ke dukun ya bakal balikin ke sini karena sewanya belum habis gitu. Walaupun kalau dukunnya ngelanggar kontrak soal sewa tadi juga dukunnya kena juga. Oke. Itu kalau si tuyul disuruh sama majikannya, Mas. Bisa nggak sih tuyul itu mencuri pada entah itu pagi hari atau siang hari? Bisa, Bisa. bisa. Pokoknya tergantung rumahnya ada celahnya kapan. Oh gitu. Intinya Tapi kalau maling, Ya enggak, kan aku kan apa ya, bingung aja gitu. Si tuyul ini kan sama-sama makhluk halus nih ya, tuyul ya. Biasanya kan makhluk halus kan keluarnya paling ramean malam. kan juga ada yang gadang sama kayak manusia. Ada yang sampai siang gitu. begadang Iya di sih. sini. Iya begadang. Yang saya tahu sih wartawan. emang ada sih kayak gitu. Cuman kalau yang tuyul ini kan saya kurang tahu. Bisa jadi, mungkin kamu nggak kerja shift malam, kamu kerjanya shift pagi gitu. Nah. Bisa jadi kayak gitu. Oh, sama ya seperti Bisa. itu. Banyak kok kasus yang siang juga. Mungkin di desa-desa bakal lebih sering dengar kasus ini uangnya hilang pas siang atau gimana. Nah. Malamnya masih ada. Kan tuyul kan suka mencuri uang tuh, uang, emas dan sebagainya. Enggak, uang Uang aja. Nggak Kenapa? bisa dia Kenapa ngambil kok nggak bisa perhiasan dan lain-lain. perhiasan itu? Gak tahu ya, mungkin spesifikasinya beda. Kalau yang ngambil perhiasan biasanya gendruwo. Gendruwo. Dulu bisa buat itu juga. Bisa kayak tuyul. bisa. Gendruwo kan media pesugihan juga. Nah, babi ngepet loh. Babi ngepet juga. Memang kan babi ngepet kan orangnya sendiri yang melakukan ritual menjadi babi kan. Bukan jin, bukan nyuruh jin, tapi dia dimasukin jin kan. Dia dimasukin jin, dia jadi jin gitu. Jin babi. Nah, kayak gitu. Tapi beneran bisa tembus pandang ya. Apa betul jadi babi? Kalau untuk kasus babi ngepet Belum pernah tahu. belum tahu jelasnya juga. Tapi kalau lihat root cause-nya kayaknya kayak gitu. Jadi dia dimasukin jin babi, dia jadi babi kayak gitu, masuk ke dunia jin, ngambil lewat sana. Yang saya tahu sih Mas, yang di
film-film ya, ini yang saya lihat apa di pandangan film itu si babi ngepetnya apa ya, nggak sampai masuk, jadi dia cuma mendekatkan diri ke rumah targetnya gitu dan diambil lah barang-barangnya yang berharga itu. Kalau si tuyul kan langsung masuk kan? Masuk. Kalau tuyul masuk. Jadi si tuyul ini nggak bisa ngambil perhiasan ya, cuma uang aja gitu. Uang kok. Nominalnya pun jelas, tergantung dia kontraknya gimana. Jarang kasus hilang perhiasan tuh, malah hilang uang tuh. Iya sih. Sepertinya pengalaman sekali. Nanti Jangan kasihan. Sering nongkrong sama tuyul udah gitu aja. Enggak. Sering mabar aja. Sering mabar gitu. Soalnya sering mas, di tempat gue itu nangkepin tuyul gitu sering. Jadi sering ngobrol. kalau tuyul ditangkap, katanya si dukunnya marah. nangkep. Hah? Nyerang yang nangkep. Nyerang nangkep. Berarti nyerang sampean dong. Itu tuh aku. Itu keluarga pondok. Enak ya, mendal sendiri ya. Mandal sendiri. kalah sakti bos gitu. Jadi caranya untuk nangkep tuyul dengan cara yang tadi ya, entah itu dikasih cermin ataupun Ya itu mitosnya mereka gitu. Jadi kalau udah ditangkep, berarti yang nangkep sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Iya, gitu. udah tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Kan orang yang nangkep kan apa ya, mikirnya kamu merasakan warga di sini gitu. Sebaiknya kamu di sini. Kalau kamu nggak mau ditangkap sini, kamu laporan aja sama majikan kamu. Majikanmu di mana sekarang? Nah, seperti itu ya. Iya. Dan setelah kadang pun nggak perlu laporan ya, karena mungkin yang udah lebih punya ilmunya, udah langsung kelacak. Oh, orang ini yang punya. Dan ini mas, apa ya? Setelah si tuyul ketangkep nih ya, dan ilmunya si dukun ini lebih rendah ketimbang ilmu si yang nangkep ini. Terus si dukunnya ini dibikin apa ya? Kayak dibikin sakit lah gitu. Biasanya malah yang nangkep ini nggak nyerang, tapi dia nyerang, mendal sendiri, balik lagi ke dia. Gitu. Mungkin dia nyerang penyakit lumpuh. Oh, dia nyerang lumpuh. Nah, setelah si dukun ini apa ya? Kayak udah kesakitan, apakah si tuyul ini akan dilepas atau gimana? Dibakar, dibunuh atau dihilangin entitasnya dihilangin. Seringkali kayak gitu. Jadi meskipun si tuyul ini satu tuyul dibakar kan masih banyak lagi. Tapi kan orangnya kan nggak mungkin beli tuyul lagi yang di sekitar situ. Uangnya mahal gitu. Nah ini mas, si tuyul udah tangkap nih, si dukun udah kalah, berarti udah kalah. Terus habis itu si tuyulnya ini dibakar. Nah yang ngontrak tuyul ini gimana? Yang ngontrak tuyul ini tadi bakal bayar sisanya. Jadi ya misalnya sewanya 7 tahun nih, sewanya 7 tahun, ternyata ketangkepnya di tahun ketiga nih, 4 tahun sisanya dia bakal bayar. Maksudnya bayarnya mungkin karena kesehatannya bakal drop atau dia bakal sakit. Jadi nyerang fisik dia. Tapi bawa ke dokter nggak ketahuan penyakitnya apa. Seringkali kayak gitu. Iya sih, dokter kalau apa ya, kita meriksa ke dokter bisa ketahuan penyakitnya tuh. Dia berarti bukan serangan gaib, dia kolesterol. Ya meskipun ada juga sih pasien yang memeriksakan diri ke dokter gitu. Ini penyakitnya nggak ketemu ini mas, gimana? Kita ngeluarin uang aja yang banyak. Oh ini penyakitnya gini mas, ini ketahuan semua mas ini. Ada pasnya. Oh iya, ada kan? Ada bisa jadi. Tapi cukup berbahaya untuk dibahas ya. Iya. Nah, cukup tahu saja. Ada. Mas Ulu mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan tentang pertuyulan, tuyul milenium. Dan masih ada loh mas, tuyul milenium. Ya? Iya. Di remake. Bukan. Di lampu merah gitu. Oh. Manusia milenium. Manusia milenium. Bukan tuyul milenium ya. Next mau bahas apa nih? Jini. Nah ini Jini. Iya. Mau tanya mas. Kalau tuyul dan mbak itu kan jelas tuh. Kalau kentang itu sebagai apa ya? Mungkin di dunia tuyul ada kayak gitu. Besarnya. Gak tahu ya dia sebagai apa.
mungkin dia sebenarnya genderuwo tapi dipaksain gundul gitu kan. Aku dicukur gitu. Mungkin dari Mas Ian, sepengetahuan Mas Ian tentang pertuyulan, ada yang mau disampaikan lagi atau gimana? Kan saya kan untuk dunia pertuyulan kan nggak seberapa paham juga. Makanya saya konsultasi sama Mas Ian juga. Mau sewa tuyul Mas? Oh enggak. Ya jangan pernah ngelakuin kontrak sama mereka dalam wujud apapun ya, nggak cuma tuyul, nggak cuma apa genderuwo atau apa untuk santet dan lain-lain. Jangan pernah. Sebenarnya mereka selalu bikin kontrak yang ngambil Kimomoro fokus hilang guys. Nggak balik cuk. Kameranya sama rusak. Pencet. Kalau balik, loh, nggak balik, besok. Oke Mas Ian, terima kasih sudah membagi pengetahuannya tentang tuyul yang mungkin saya juga nggak seberapa paham tentang tuyul-tuyul dan sebagainya. Dan terima kasih juga sudah memberitahu atau memberikan penjelasan ke teman-teman yang di luar sana, biar nggak terjebak dengan hal-hal yang berbau mistis. Atau pengen kaya ya kerja aja gitu, nggak usah apa ya, soal pesugihan juga. Iya, nggak usah harus pesugihan atau gimana, karena resikonya itu sangat berbahaya, sangat tinggi sekali. Jadi kalau ingin kaya ya kerja yang tekun, sholat, banyak-banyak berdoa, terus apa ya, banyak beramal juga. ya banyak-banyak beramal juga, itu salah satunya loh. Amal ma'ruf nahi munkar. Banyak juga yang di luar sana para artis juga sebagian hartanya dia sodakoin. Ya, Entah nggak tahu itu, kalau urusan sodako mah urusan Benar. personel masing-masing. Bisa ke Jepang apa enggak dulu ya? Nah, Tapi emang yang saya tahu sih banyak sodako, banyak apa beramal, Banyak kuntilanak. rezeki itu selalu ada gitu. Jadi nggak apa ya, nggak langsung kaya itu enggak bertahap gitu loh. Rezeki itu pasti ada. pasti ada. Terus itu ya paling gampang. Selama kalian tidak melakukan hal-hal yang negatif atau melakukan pesugihan itu nggak perlu sih menurut saya itu. Kerja keras tuh. Entah itu kerjanya sebagai apalah, yang penting kerja halal tuh. Oke Mas Ian, terima kasih Terima kasih Bang sudah Raja. bagi ilmunya. Terima kasih juga untuk Mas Ulu di belakang kamera yang sudah mau ikut menggosipin tuyul. Tuyul ini sebenarnya hantu bukan sih Mas? Tuyul masuk jin Mas. Jin ya? Masuk jin. Oke. Masuk jin. Jadi saya udah tahu ternyata tuyul ini jin bukan hantu ya. Itu sama jin? Oh, beda. Enggak tahu ya. Ini dia. Tapi Oke. orang-orang anggapnya hantu kan gimana ya? Yang menakutkan gitu. Nah itu. Tapi kalau yang udah nggak takut, Oke nih untuk teman-teman, terima kasih juga sudah menyimak videonya sampai habis. Dan untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita-cerita horor ataupun kisah-kisah misteri, atau itu bisa terjadi kepada diri kalian sendiri, bisa kirim cerita kalian ke link yang sudah saya siapkan di deskripsi. atau bisa tulis di kolom komentar. Terus penasaran dengan apa yang akan kita bahas di episode selanjutnya di segmen Gohan, Gosipin Hantu? Pantengin terus channel ini. Saya Ian, Saya Raja Horror Staff. kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.